Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa RRI dimanapun berada di pagi hari ini. Selamat pagi, kembali kami sapa Anda dimanapun berada, baik yang ada di rumah, di jalan, ataupun yang sedang mendengarkan kami di pagi hari ini melalui channel kami di YouTube RRI Gunung Stoli. Di pagi hari ini pendengar kami akan melaksanakan dialog di luar studio langsung di halaman kantor KPUD Kabupaten Nias di Kecamatan Gide. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan mengupas nantinya bagaimana persiapan dan kesiapan KPU Nias dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kita ketahui bahwa pemilihan ini tinggal 2 hari lagi dan hari ini kita telah memasuki tahapan masa tenang hingga nantinya pencoblosan 9 Desember 2020. Baik, pendengar kami dan pemirsa RRI, di samping saya saat ini sudah ada narasumber kita yang akan memaparkan sejauh mana nantinya kesiapan KPU. Kita akan sapa dulu Bapak Ketua KPU Kabupaten Nias, Bapak Firman Mendreva SE. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Bobi. Ya, dan juga di sebelah kiri Pak Ketua, ya ada Ibu Iman Murni Telambanua selaku divisi teknis di KPU Kabupaten Nias. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Ya, dan narasumber kita ketiga pendengar Siteri Mendreva selaku divisi Permas ataupun SDM di KPU Nias. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Bobi. Ya, nantinya pendengar kita akan mendengarkan bersama bagaimana kesiapan KPU ini jelang pemungutan suara yang tinggal 2 hari lagi. Kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ketua KPU sendiri. 2 hari lagi jelang pencoblosan ini Pak di Kabupaten Nias. Seperti apa kesiapan secara keseluruhan dari KPU Kabupaten Nias? Ya, terima kasih Pak Bobi dan pendengar setia RRI Gunung Stoli dimanapun berada. KPU Kabupaten Nias pada saat ini sudah siap melaksanakan tahapan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020. Nanti jatuhnya 9 Desember tahun 2020, tinggal berapa hari lagi. Kalau dihitung enggak hari lagi, tinggal berapa jam lagi. Dan kesiapan kita sudah melakukan beberapa sosialisasi di semua segmen sampai ke desa-desa bersama teman-teman kita penyelenggara PPK, PPS di masing-masing desa. Dan itu kita lakukan di gereja dan di rumah-rumah warga. Itu sudah ada bahan sosialisasi dan sudah kita lakukan itu bersama-sama pemasangan spanduk untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang terdaftar di dalam DPT untuk memilih nanti pada tanggal 9 Desember. Terkait dengan persiapan logistik kita sudah siap dan pada hari ini juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten dan stakeholder bahwa logistik pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 di Kabupaten Nias sudah siap dan tinggal pendistribusian nanti logistik itu pada tanggal 8 Desember. Ya, seperti apa kemudian persiapan logistik ini Pak?
tentunya ada tahapan-tahapan sebelumnya Pak ya, di mana KPU telah menerima logistik dari KPU Provinsi Pak ya, begitu ya. Dan apa saja Pak yang diterima pada saat itu Pak? Ya, kami sampaikan kepada pemirsa dan seluruh masyarakat Kabupaten Nias bahwa logistik ini punya tahapan. Kita mulai tahapannya itu bulan Oktober, itu kita melakukan pengadaan logistik seperti surat suara, tinta, segel, dan formulirnya, termasuk sampul di dalam itu, dan itu sudah ada. Dan kita setelah sampai di gudang KPU Kabupaten Nias, kita melakukan penyortiran, pengesetan, pelipatan, pengesetan, dan pengepakan. Di luar itu, kan ini pilkada serentak yang beda di pemilu sebelumnya, karena kita sedang di dalam pandemi COVID-19. Dan ini tambahan pekerjaan penyelenggara, ya, khususnya KPU Kabupaten Nias, kita telah mengadakan APD. Ini untuk persiapan kita dalam pemungutan suara. Dan ini persiapan ini sudah kita terima di gudang logistik dan sudah kita distribusikan kepada rekan-rekan kita penyelenggara di tingkat PPK dan PPS untuk kebutuhan nanti di TPS masing-masing. Artinya logistik khususnya untuk COVID ini akan disiapkan juga di tiap TPS Pak ya? Ya, sudah kita siapkan semuanya, cuci tangan, hand sanitizer, masker, visor, termogan, ya, dan ada baju hazmat. Itu kita siapkan masing-masing satu per TPS bajunya, baju yang hazmat ya, baju hazmat. Untuk bila mana nanti ada pemilih yang terpapar COVID-19 atau yang pingsan nanti pada saat melakukan pemungutan suara. Baik, kalau begitu Pak, logistiknya udah siap semua dilakukan pengepakan dan tentunya KPU akan melakukan pendistribusian Pak ya nantinya. Ya, pengepakan kita lakukan hari ini karena sudah di pengesetan dan pengepakan ini kita bersama-sama dengan penyelenggara di tingkat PPK bahwa menyaksikan semua perlengkapan di TPS ini tepat jumlah, tepat sasaran, ya, dan tepat jenisnya. Ya, ini yang dipastikan kita nanti setelah acara kita ini sore, nanti kita mulai jam 3 sore kita melakukan pengepakan ini bersama teman-teman PPK se-Kabupaten Nias. Memastikan untuk dimasukkan ke dalam kota baru kita segel. Baik, tapi untuk surat suaranya ini Pak, setelah diterima ini logistiknya apakah ada kekurangan atau ada kelebihan Pak? Ya, kemarin setelah kita sortir dan pelipatan, dilipat, memang ada kekurangan. Dan itu sudah kita cetak kembali di percetakan yang pemenangnya, dan itu sudah kita jemput bersama Polri, ya, dan staf kita menjemput langsung ke sana dan sudah balik dan sudah ada, dan semua kebutuhan surat-surat itu lengkap, tidak ada kekurangan. Jadi siap didistribusikan di semua TPS ya. Didistribusikan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya. Pendengar kami dimanapun Anda berada dan pemirsa RRI yang sedang menyaksikan kami pada dialog di luar studio di pagi hari ini terkait dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 yang digelar oleh KPU Kabupaten Nias. Dan selanjutnya kita mendengarkan bagaimana pemaparan dari Bapak Siteri Mendrava selaku divisi Parmas ini ataupun sumber daya manusia ya. Nah, walaupun logistiknya sudah disiapkan, namun bagaimana strategi dari KPU itu sendiri untuk menggerakkan hati masyarakat ini untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya Bang pada tanggal 9 Desember 2020 nantinya. Apa mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri? Baik, terima kasih Pak Ubi. Yang pertama dulu saya sapa keseluruhan warga Kabupaten Nias dan pendengar setia RRI Gunung Sitoli juga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini cukup cerah dan senantiasa semua kita tetap dalam lindungan Tuhan.
Untuk Bapak Ibu sekalian pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan juga Pak Bobi yang hadir di sini, perlu kami sampaikan persiapan untuk ataupun kesiapan menjelang tinggal min 2 hari lagi kita pemungutan dan penghitungan suara. Untuk target partisipasi pemilih kita khususnya di Kabupaten Nias ini kita sudah maksimalkan sesuai dengan standar nasional 77%. Dan perlu juga kami sampaikan, sosialisasi ini sudah sangat masif kami laksanakan di KPU Kabupaten Nias. Sejak 2019 Desember kita sudah memulai mensosialisasikan sebelum pandemi menyerang untuk dunia ini bahwasanya pilkada serentak itu September 2020. Namun itu kita sosialisasikan mulai dari September sampai dengan Januari. Tapi setelah adanya pandemik maka ditunda tahapan hingga nantinya sampai dengan ditunda sampai 9 Desember tahun 2020 yang tinggal 2 hari lagi ke depan. Nah, sosialisasi yang telah kita lakukan sungguh banyak. Yang pertama kita sosialisasi melalui spanduk, melalui baliho, dan juga sosialisasi melalui media sosial. Ada di akun Facebooknya KPU Kabupaten Nias, YouTube, dan juga dari media-media elektronik, dan terlebih-lebih dari RRI Gunung Stoli juga membantu kita bersosialisasi. Dan sosialisasi yang telah kita lakukan ada tatap muka, dan tatap muka yang telah kita lakukan ini untuk sosialisasi baik di disabilitas kita sudah laksanakan, juga tatap muka terhadap dengan masyarakat yang sudah kita lakukan di beberapa atau seminggu yang lalu kita sudah laksanakan di 170 desa, itu sudah sangat sukses. Dan juga sosialisasi bagi pemilih pemula. Nah, kita sudah melaksanakannya melalui dengan mainak kreasi, dan itu saya pikir juga warga kabupatennya sudah menyaksikan, ada juga di media sosial dan juga di YouTube-nya KPU Kabupaten masih ada tersimpan itu. Yang intinya bahwasanya sosialisasi ini kita harapkan bisa partisipasi pemilih di masyarakat Kabupaten Nias pada pilkada serentak di 9 Desember 2020 meningkat. Dan itu harapan kita pada seluruh masyarakat Kabupaten Nias. Begitu, tapi kalau untuk partisipasi masyarakat waktu pemilu 2019 yang lalu berapa persen, Pak? 2015. 2019. Kalau 2019 yang lalu partisipasi pemilih untuk Kabupaten Nias 73%. 73% partisipasi pemilih, Pak. Berarti tahun ini targetnya 77%. Sesuai dengan target nasional ya. Begitu, Pak. Baik. Artinya KPU telah melakukan beberapa langkah strategi untuk menggerakkan hati masyarakat dan di semua segmen tentunya, Pak ya. Di semua segmen. Apakah ada perbedaan-perbedaan pelaksanaan sosialisasi di tengah pandemi ini, Bang Teri? Ya, jelas ada, Pak. Ini di sosialisasi khususnya ini untuk tatap muka. Yang sebelum pandemik ini kan tatap muka bisa kita harus mengumpulkan orang 50, bisa sampai 100 boleh. Tapi karena pandemik kita membatasi orang maksimal 30 orang kita hadirkan untuk bisa bersosialisasi. Nah, itu yang telah kita laksanakan selama ini. Tatap muka untuk pemilih disabilitas dan juga tatap muka juga di gereja-gereja yang diikuti oleh teman-teman jajaran PPK dan juga hadir KPU dan PPS. Kita juga memang tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita anjurkan untuk selalu menggunakan masker dan memang kita mulai pada diri kita sendiri, Pak Bobi. Kita hadir di sana dengan tetap menggunakan masker dan selalu juga membawa hand sanitizer. Jadi gitu, Pak Bobi. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, sebelum kita break ya, kita dengarkan lagi bagaimana pemaparan dari Ibu Iman Murni, ini selaku divisi teknis pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias. Kita ketahui bahwa tugasnya ini sangat berat sekali ya Bu ya, apalagi di tempat pemungutan surat suara. Bisa disampaikan Ibu kepada pendengar dan pemirsa RRI semua, apa yang dilakukan masyarakat di saat melakukan pencoblosan di tengah pandemi ini? Mungkin ada perbedaan sebelum pemilu-pemilu di tahun sebelumnya. Ya, baik, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada pada pagi yang cerah ini. Harapan kami kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Perlu kami sampaikan kita menjelang hari H, persiapan-persiapan KPU sudah semakin mantap.
untuk beberapa hari ini ke depan jajaran kami KPPS akan menyampaikan formulir pemberitahuan kepada para pemilih, yaitu mereka yang sudah terdaftar dalam DPT. Tetapi bagi mereka yang pindah memilih dan juga belum terdaftar dalam DPT, tentunya surat pemberitahuan tidak diberikan. Akan tetapi tetap kami sosialisasikan bahwa meskipun pindah memilih, tetap menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia pindah memilih. Dan bagi yang belum terdaftar, tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat yang ada di KTP-nya. Dan itu pun memilihnya pukul 12 sampai pukul 13 siang. Nah, tentu ada perbedaan antara pemilih yang terdaftar di DPT dan juga pemilih yang pindah memilih. Hanya perbedaan jam saja. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama para pendengar dimanapun Anda berada bahwa kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tentunya pilkada ini menjadi momen yang mungkin sebagian orang menjadi suatu hal yang kurang berterima ya, takut ke TPS karena COVID-19. Tetapi KPU menjamin dan menyampaikan bahwa tidak perlu takut datang ke TPS. Karena TPS dilengkapi secara protokoler kesehatan secara ketat. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, di mana secara protokoler kesehatan pemilih yang datang itu wajib menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan juga pemilih kita ini diberikan sarung tangan plastik sehingga terhindar daripada kontak menggunakan barang atau benda yang sama, contohnya paku. Nah, jadi paku itu kan berganti-gantian, tapi aman karena apa? Pemilih diberikan sarung tangan plastik. Kemudian tinta yang sebelumnya kita kan mencelupkan jari ke dalam tinta, tapi kali ini tidak. Jadi tintanya itu diteteskan. Nah, jadi sebelum masuk ke ruang TPS dan juga setelah keluar itu pemilih akan diarahkan untuk mencuci tangan. Dan terlebih-lebih lagi setiap 1 jam atau 2 jam itu diatur diadakan penyemprotan disinfektan di lingkungan TPS sehingga semua TPS ini betul-betul steril, ya, aman bagi pemilih. Dan harapan kami juga pemilih boleh semangat dan tidak takut datang ke TPS. Nah, itu hal-hal yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, kami juga sampaikan kepada para pendengar semua dimanapun Anda berada, proses pemungutan suara ini dimulai pukul 7 sampai pukul 13 siang. Nah, Bapak Ibu kami sampaikan barangkali surat pemberitahuan yang Bapak Ibu terima berbeda dengan surat pemberitahuan yang sebelum-sebelumnya di pemilu sebelumnya. Di mana di surat pemberitahuan itu dicantumkan pemilih wajib menggunakan masker. Pemilih membawa pulpen masing-masing. Tujuannya ketika menandatangani daftar hadir, alat itu tidak tukar-tukar. Ya, jadi itu juga. Nah, tapi kalau memang betul-betul tidak ada pulpen di rumah, ya bukan menjadi masalah untuk tidak bisa datang ke TPS ya. Artinya KPU sudah menyiapkan KPU itu. KPU juga sudah menyediakan. Otomatis artinya sebelum menggunakan pulpen yang disediakan KPPS, ya pemilih kan sudah menggunakan sarung tangan. Artinya tidak ada benda yang berganti-ganti tanpa steril gitu. Nah, seterusnya ada pembagian jadwal. Ya, jadwal untuk datang ke TPS. Artinya contohnya dari 100 orang DPT di DPT ini dibagi jadwal kedatangannya di TPS. Ada yang datang jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 ke jam 10, itu dibagi. Tapi meskipun ada pembagian waktu, itu tujuannya adalah untuk tidak terjadi kerumunan di TPS. Tapi bukan berarti kalau sudah lewat jam yang sudah ditentukan di pemberitahuan itu, Bapak Ibu tidak datang lagi, sudah lewat jamnya, berarti saya pasti tidak diterima. Tidak. Itu tujuannya agar tidak terjadi kerumunan, ya, antrian panjang di TPS. Jadi semuanya itu adalah salah satu cara untuk mengatur sirkulasi pemilih di TPS. Nah, itu juga yang sudah dipersiapkan. Jadi itu yang bisa kami jelaskan, Pak. Artinya sesuai dengan PKPU yang terakhir juga ya yang PKPU mengatur tata cara pencoblosan di hari H nanti. Ada PKPU nomor 18 dan 19 2020 begitu ya, Bu ya. Ya. Terkait dengan proses pemungutan suara, ini juga kami sampaikan Bapak Ibu. Tadi sudah sampaikan bahwa pukul 7 sampai jam 11 siang. Nah,
Bapak Ibu datang dengan membawa KTP dan juga surat pemberitahuan. Nah, ini ada polemik ini bertanya, bagaimana kalau sudah ada di DPT, ada surat pemberitahuan tapi tidak ada KTP. Nah, wajib ada KTP. Nah, tetapi kalau ada di DPT namanya, tidak ada surat pemberitahuan, mungkin tercecer atau hilang, tetap bisa menunjukkan, boleh menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP. Nah, jadi itu yang harus Bapak Ibu perhatikan, para pendengar semua, para pemilih, untuk membawa KTP atau suket. Surat keterangan dari Disduk Capil, bukan dari kepala desa. Atau dari kecamatan juga boleh, Bu? Tidak boleh, wajib dari Disduk Capil. Karena apa? Itu sudah diatur ya di PKPU 18 bahwa wajib suket, di mana suket itu kan menandakan bahwa pemilih tersebut sudah melakukan perekaman. Nah, artinya sudah terdaftar dalam database kependudukan. Tapi gini, Bu, kalau ada juga masyarakat kita di Kabupaten Nias, contohnya dia berdomisili, dia tinggal di Kecamatan Gide, dia ngekos di sini, tapi dia bukan domisilinya di sini. Di contohnya di Bawolato atau di kecamatan yang lain. Namun dia di sini. Bagaimana juga itu, Bu? Apakah bisa dia memilih di sini atau karena keterikatan dinas lah dia di sini? Ya, bisa. Tapi dengan catatan dia mengurus surat pindah memilih A5 dari desa atau TPS di mana dia terdaftar. Contohnya dia terdaftar di TPS yang ada di Bawolato. Dia mau menggunakan karena dia tugas belajar di sini, ngekos di sini, atau kebetulan dia juga petugas kesehatan ya di puskesmas, maka dia harus memberikan surat keterangan bahwa dia dinas atau dia kos ataupun dia berdomisili di Gide. Dia meminta surat keterangan domisili dari kepala desa, memberikan kepada PPS asal sehingga dikeluarkan pindah memilih dan sehingga dia bisa menggunakan hak pilihnya di Gide ini. Berarti sejak kapan dia harus mengurus itu, Ibu? Ya, sebelumnya 5 hari sebelum hari H, tetapi bisa juga sehari sebelum hari H. Misalnya kalau kesulitan mendapatkan A5 itu bisa diambil di kantor KPU. Oh, bisa langsung diambil? Ya, tapi dengan catatan dia sudah terdaftar di DPT. Oh, itu syaratnya, Bu, nanti surat A5 itu akan diserahkan di TPS yang dia tuju. Baik, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, telah kita dengarkan bagaimana kesiapan dan pemaparan dari Ketua dan Komisioner KPU menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias pada hari Rabu 9 Desember 2020. Masih banyak lagi yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita, namun jangan kemana-mana, kita akan break sejenak. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan,
KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Hai teman pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen saat datang ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Laman kantor KPU Kabupaten Nias ini sudah ada teman-teman dari PPK di 10 kecamatan se-Kabupaten Nias yang juga ikut menyaksikan dialog kita di pagi hari ini terkait dengan persiapan dan kesiapan jelang pemungutan surat suara pada tanggal 9 Desember 2020. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Saya bertanya lagi ke Ketua KPU Kabupaten Nias ini, bahwa KPU beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah ini akhir bulan Oktober, telah menetapkan daftar pemilih tetap ya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias ini. Sejauh ini apakah ada pengurangan ataupun penambahan terkait dengan daftar pemilih tetap ini, Pak Ketua? Ya. Terima kasih Pak Bobi dan seluruh pendengar setia RRI Gunung Stoli dan seluruh masyarakat Kabupaten Nias. Itu tanggal 15 Oktober kita sudah menetapkan DPT kita di seluruh desa dan TPS, yaitu sebanyak 87.349 pemilih. Di yang tersebar ini 10 kecamatan, 170 desa dan 378 TPS. Namun dalam beberapa waktu ini kita sudah melakukan pencermatan kembali DPT kita ini, di mana pencermatan kita ini pemilih kita yang sudah terdaftar di dalam DPT ini ada yang meninggal dunia, ada yang pindah domisili. Ya, jadi berkaitan dengan itu kita telah melakukan pencoretan kemarin. Rapat koordinasi kita ini kita lakukan bersama KPU, Bawaslu, Dinas Kependudukan, dan pasangan calon. Pada hari itu yang datang semua pasangan calon, tapi yang hadir itu LO-nya, pasangan calon di kantor KPU Kabupaten Nias. Jadi kita sudah melakukan pencoretan itu sebanyak 214 pemilih.
menyebar di 10 kecamatan. Itu ada yang meninggal, ada yang pindah. Meninggal, ada yang pindah domisili, dan ada yang merantau tidak ada di tempat. Ya, dan itu sudah ditanyakan kepada keluarganya bahwa tidak kembali. Nah, makanya dicoret supaya kita menghindari hal-hal yang tidak baik nanti pada tanggal 9 Desember. Dan itu sudah kita lakukan dan sudah kita sepakati, diketahui semua pasangan calon, Bawaslu dan KPU itu sendiri. Berarti berapa DPT yang sudah final itu Pak Ketua hingga saat ini? DPT itu saya sampaikan tadi, itu ada DPT kita 87.349 pemilih yang itu sebelumnya. Tapi setelah kita ada pencoretan itu ada 214 pemilih. Jadi didukarnya 214 pemilih. Namun demikian masih ada juga pemilih kita yang belum terdaftar di dalam DPT. Itu sudah disampaikan kepada kita bahwa bagaimana kami nanti menggunakan hak pilih. Karena nama tadi tidak ada di dalam di DPT. Dan kami sampaikan, kami himbau kepada seluruh penyelenggara kita, jajaran kita ke bawah untuk menyampaikan kepada pemilih tersebut, masyarakat kita supaya menggunakan hak pilihnya di jam 12 sampai jam 13, pukul 13. Jadi jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Dan itu syaratnya ada. Harus KTP elektronik atau suket. Selain itu tidak boleh menggunakan hak pilihnya. Itu pun digunakan hak pilihnya adalah di alamat KTP-nya itu sendiri. Nggak boleh dia pindah TPS atau pindah desa di sana. Tapi di dalam desa itu sendiri. Ya boleh TPS mana, yang penting di dalam alamat desanya. Tapi hasil evaluasi dari KPU sendiri, dari teman-teman PPK juga, apakah masih ada ya Pak, warga kita di Kabupaten Nias yang masih belum melakukan perekaman, yang masih belum terdata ini? Ya, ini yang menjadi PR kita bersama ya. Pemilu ke pemilu ini masih banyak masyarakat kita yang memang belum belum sadar kepentingan administrasi itu. Ya, masih banyak yang masyarakat kita yang belum merekam. Dan itu sudah kita bersama dengan Dinas Kependudukan untuk merekam. Dan ini Dinas Kependudukan juga sudah turun ke kecamatan. Sampai hari ini juga buka Dinas Kependudukan untuk melayani masyarakat kita. Bagi masyarakat yang belum merekam untuk nanti menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9. Dan itu sudah kita himbau melalui jajaran kita sampai ke desa-desa, dan kita sudah bikin spanduk ya di masing-masing desa untuk menghimbau masyarakat kita ya merekam secepatnya untuk bisa menggunakan hak pilihnya supaya melindungi hak pemilih itu. Tapi di mana kita sudah menghimbau, sudah kita beritahukan, namun pemilih itu sendiri tidak mau merekam, mengurus identitasnya pribadi sendiri, ya kita mau bilang apa? Betul. Tapi ini kita sudah semaksimal mungkin jajaran kita ke bawah dan sampai ke jajaran ke desa sudah kita lakukan penghimbauan supaya merekam sampai ke diantar pun ke Dinas Kependudukan. Artinya KPU sudah berusaha semaksimal mungkin mengakomodir hak pilih masyarakat di Kabupaten Nias. Betul, ya, Pak Bobi. Agar nantinya mereka bisa datang ke TPS memberikan hak pilihnya. Baik, sebelum ke Ibu Iman Murni, saya lagi ke Pak Teri ini. Pak Teri, kita ketahui bahwa ini kita berada di tengah pandemi. Orang pun mau keluar aja takut ini. Apalagi kalau dengan jumlah yang banyak ya. Nah, bagaimana ini pihak KPU sendiri meyakinkan masyarakat ini nantinya bahwa ayo datang ke TPS, jangan takut dengan pandemi ini, bahwa KPU telah menyediakan ini. Apa yang sudah diberikan pemahaman kepada masyarakat kita, Pak? Baik, terima kasih Pak Bobi. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias dan pendengar RRI yang masih setia mendengar kami, perlu kami sampaikan juga trik yang sudah kami lakukan kepada seluruh warga Kabupaten Nias untuk bisa memberikan himbauan dan kepercayaan agar percaya diri untuk bisa datang ke TPS. Kenapa demikian kami sampaikan? Bahwasanya di TPS nantinya sudah kami sampaikan tadi melalui Pak Ketua sudah sampaikan tadi bahwasanya
sudah disiapkan di sana tempat cuci tangan dan sangat safety. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut bahwasanya takut ke TPS gara-gara ada nanti COVID-19. Itu tidak ada. Kalau misalkan kita tetap menjaga atau menjaga diri lah, tetap menggunakan masker, lalu sering mencuci tangan dan juga hand sanitizer, dan nanti pada hari H juga kan KPU sudah menyiapkan sarung tangan bagi pemilih. Jadi tidak perlu untuk takut lagi untuk datang ke TPS. Ayolah datang ke TPS karena penting juga satu suara itu menentukan siapa pemimpin masa depan untuk di Kabupaten Nias ini. Jadi warga Kabupaten Nias ya jangan hanya gara-gara informasi ya takut COVID ya tidak bisa datang ke TPS lagi. Saya sampaikan bahwasanya kalau kita sudah menjaga kesehatan dan juga kita tetap menggunakan masker, saya pikir itu mengikuti protokol kesehatan, saya pikir tidak ada yang perlu ditakutkan. Begitu Pak Bobi. Tapi sedikit ada pertanyaan mungkin ya dari pendengar kita mungkin ya dari ataupun yang sedang mendengarkan kita. Bagaimana juga untuk kaum disabilitas seperti pemilih yang uzur ataupun lanjut usia ataupun tidak melihat. Bagaimana ini Pak dari bisa mereka memberikan hak pilih mereka ini? Baik, Pak Bobi, perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat kita di BIMTEK beberapa hari dari seminggu kemarin ini, dan kita juga sosialisasi. Kebetulan juga kita sudah melaksanakan sosialisasi khusus kaum disabilitas ini di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Nias ini. Bagi yang benar-benar tidak bisa melihat atau benar-benar mungkin pakai kursi roda, betul, atau ya perlu ditopang lah orangnya tidak bisa berjalan sama sekali, itu bisa diantar sampai dengan ke TPS. Lalu yang bisa mengantar itu sampai ke bilik suara bisa diantar oleh KPPS kita, ataupun mungkin kalau ada keluarga sendiri. Ya, keluarga sendiri itu ya mungkin anak, cucunya lah kalau mungkin sudah tua, itu bisa diantar sampai dengan bilik suara. Bagi pemilih kita yang memang benar-benar tidak bisa melihat, nanti kan KPU Kabupaten sudah menyiapkan template untuk alat juga untuk bisa, karena bagi yang tidak bisa melihat bisa meraba. Nanti ada alat juga yang sudah disiapkan per TPS, begitu Pak Bobi. Berarti di tiap TPS sudah disiapkan juga sudah itu disiapkan ya? Pak Bobi, ya. Berarti yang mengantar ke bilik suara juga siapa? Apakah keluarganya atau keluarga bisa, KPPS juga bisa, tapi dengan catatan itu kan harus juga disampaikan kepada pengawas TPS di sana yang ada untuk bisa ada kerjasama yang baik untuk bisa diantar sampai ke bilik suara. Tapi yang lebih urgent lagi, bagaimana juga pemilih kita yang berada di lapas ataupun yang sedang berada di rumah sakit pada hari itu yang tentunya tidak memberikan hak suaranya. Bagaimana untuk mereka ini? Baik, terima kasih Pak Bobi. Terkait dengan warga Kabupaten Nias yang ada di lapas, contoh kalau di lapas Gunung Stoli mungkin kita tidak bisa sosialisasi di sana, tapi barangkali ada mungkin di Polsek, contoh Polsek Gide atau Polsek Idanegao atau apa, masyarakat kita yang ada, hak pilihnya boleh tetap ada. Dengan catatan seperti yang disampaikan oleh Ibu Iman tadi, itu pindah memilih. Ya, itu bisa memilih. Dan juga bagi yang mungkin sakit di rumah sakit, contohnya dia dari Ulugabo contohnya, dia rawat inap di Idanegao atau rawat inap di Puskesmas Gide ini, itu bisa juga pindah memilih. Tapi dengan catatan segera diurus A5 kepada dari PPS bahwasanya keterangan lagi sakit bisa pindah memilih, bisa memilih di TPS terdekat kalau misalkan rawat inap di Gide ini bisa memilih di TPS di Gide ini. Begitu. Termasuk juga masyarakat kita yang mungkin ya yang sedang menjalani isolasi saat ini di tempat isolasi, seperti apa juga itu Pak Teri? Baik, kalau misalkan yang isolasi mandiri itu juga sampai saat ini juga Pak Bobi perlu kami sampaikan, itu kan harus juga ada kerjasama dengan tim gugus juga. Karena kan apakah itu bisa diizinkan apa tidak, karena juga setahu kami juga dari sisi juga aturan sampai saat ini kan kalau misalkan sudah isolasi mandiri, ya isolasi mandiri berarti tidak bisa keluar kemana-mana lagi. Jadi hak pilihnya ya gimana, karena situasi COVID saat ini ya kita tidak bisa menjamin bahwasanya wajib. Ya karena kan situasi namanya kalau isolasi mandiri ini tidak bisa kemana-mana. Jadi begitu Pak Bobi. Tapi pihak KPU tetap berkoordinasi dengan pihak gugus tugas ya. Begitu Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Teri. Saya ke Ibu Iman Murni. Ya Ibu, bahwa 2 hari lagi ini jelang
pemungutan surat suara. Apalagi yang bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI di manapun berada terkait dengan tata cara memilih ini yang sangat rumit, bisa kita katakan seperti itu ya, di tengah pandemi ini. Ya, baik para pendengar dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan dalam hal menggunakan hak pilih ini ada beberapa hal yang penting dan wajib dan harus dilakukan oleh para pemilih agar suara yang diberikan itu tidak menjadi tidak sah. Salah satunya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan hak pilih di bilik suara, maka gunakanlah alat coblos yang sudah disediakan, yaitu paku. Kalau Bapak Ibu mencoblos menggunakan alat di luar dari paku, contohnya mencoblos pakai putung rokok, mencoblos pakai pulpen atau mencentang, itu tidak akan sah. Ataupun juga merobek salah satu foto atau salah satu paslon, itu tidak akan sah. Yang sah adalah alat coblosnya adalah paku. Dan kita bisa bedakan nanti mana yang tercoblos oleh paku dan mana yang sudah dirobek. Nah, kalau kemudian yang perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, aturan kita sekarang ini kami mohon kerjasama yang baik dengan KPPS juga dengan pemilih untuk tidak membawa handphone kameranya ke dalam bilik suara. Itu dilarang Bu ya? Ya, dilarang. Itu dititip di meja ketua KPPS dan setelah menggunakan hak pilih boleh diambil kembali. Dan ada baiknya juga tidak merokok di dalam bilik suara. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, terlebih-lebih kalau mencoblos pakai putung rokok ya, biar jelas lubangnya katanya. Nah, tapi itu tidak sah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini hal-hal yang perlu diketahui dalam hal tata cara mencoblos. Kemudian yang dicoblos itu adalah bisa nama, foto atau gambar partai politik di surat suara. Nah, harus di dalam kotak. Kalau di luar kotak itu tidak akan sah. Seandainya pun tercoblosnya digaris, selagi itu digaris satu pasangan calon, ya jelas arahnya ke pasangan calon mana, itu akan sah. Tapi jangan sampai di luar kotak atau mencoblos semua paslon. Nah, itu dia kan bilang katanya, dia mengatakan gini, saya bersikap adil kepada mereka semua, entah siapa saja yang menang dari mereka semua saya coblos semua. Nah, itu tidak sah. Nah, jadi itu juga yang perlu diperhatikan oleh para pemilih ya, untuk mencoblos itu menggunakan paku, boleh mencoblos di nomor, di foto, di nama paslon, setidaknya dalam satu atau salah satu kotak ya, dalam salah satu kotak. Tidak boleh di luar kotak atau banyak lebih dari satu paslon yang untuk dicoblos. Berarti ada tata cara pencoblosan juga yang sah Ibu ya? Itu. Baik. Kalau begitu Bu, bagaimana juga untuk masyarakat kita yang ada di pedalaman ini, mungkin yang di desa-desa, apakah hal ini sudah disampaikan ke mereka Bu? Apakah sudah pernah disosialisasikan bagaimana tata cara pencoblosan yang benar ini? Ya. Kita sudah melakukan sosialisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sitori tadi kepada masyarakat. Kita sudah membuat spesimen contoh ya surat suara, ya di mana aja yang bisa dicoblos, ya. Kemudian di BIMTEK juga PPK, PPS dan KPPS kita sudah sampaikan ya, agar mereka juga di dalam hal penghitungan suara nanti bisa membedakan mana yang sah dan tidak sah. Nah, tentunya sosialisasi sudah dilakukan secara masif ya, dengan juga merata keseluruhan, cuman ya kembali kepada masyarakat. Dengan harapan kita dengan masyarakat mendengar live daripada RRI ini, pengetahuannya tentang tata cara coblos sudah bisa dipahami ya, sudah didengar oleh para pendengar semua. Baik, pendengar kami dimanapun berada, kita break sejenak sebelum kita mendengarkan nantinya pemaparan berikutnya dari Ketua dan juga Komisioner KPU terkait dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020. Kami akan segera kembali. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa.
Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Tiba saatnya kita untuk Yoho, saya Kapolres Nias AKBP Wawan Yudiawan SIK mengajak seluruh warga masyarakat Kepulauan Nias, khususnya masyarakat di wilayah hukum Polres Nias, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta turut mensukseskan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat, mari kita hindari perpecahan di antara kita, karena semua kandidat yang sedang bertarung pilkada serentak ini adalah putra terbaik milik warga Kepulauan Nias. coblos yang kau pilih, mari rayakan pesta demokrasi. Yo. Baik, pendengar kami dimanapun berada, kembali lagi Anda masih bersama kami di dalam dialog di luar studio terkait dengan persiapan dan kesiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 di halaman kantor KPU Kabupaten Nias. Di sisa waktu 10 menit lagi kebersamaan kita pendengar, maka kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Nias terkait dengan kesiapan ini. Pak Ketua, bahwa kita ketahui juga kita ini di tengah pandemi ya, Pak Ketua, benar. Untuk pemilihan ini. Nah, bagaimana juga untuk bilik suaranya ini? Apakah ada bilik suara untuk khusus pasien COVID-19 atau tidak ada ini untuk Pilkada serentak 2020 ini? Ya, terima kasih Pak Bobi. Kami jelaskan kepada pemirsa RRI Gunung Stoli dan seluruh masyarakat Kabupaten Nias bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun ini agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi berkaitan dengan itu, bilik suara kita juga agak berbeda dengan sebelumnya. KPU Kabupaten Nias dan seluruh ini yang melaksanakan pilkadanya, kita menyiapkan bilik suara itu ada 4. Bilik suara ada 4, namun hanya 3 untuk pemilih yang pemilihnya normal. Maksudnya ini normal, tidak terpapar COVID-19. Dan ada atau suhu tubuhnya di bawah 37,3 derajat. Itu biliknya ada, kita siapkan 3 biliknya. Dan ada 1 bilik khusus yang suhu tubuhnya tinggi lebih dari 37,3 derajat atau memang reaktif ya, kalau ada memang
kita pada saat itu dipaksakan untuk memilih, ya itu makanya dibuat bilik khusus itu dengan protokol kesehatannya sangat ketat, itu dibungkus dengan plastik dan masuk di dalam bilik itu nantinya. Jadi tidak, dan keluarnya di belakang. Ya, makanya tadi udah disiapkan baju hazmat ya untuk yang memang suhu tubuh pemilih lebih dari 37,3 derajat. Artinya sudah disiapkan TPS. Sudah disiapkan satu per TPS. Satu per TPS bilik suaranya untuk COVID-19. Ya. Walaupun pemilih ini belum dinyatakan reaktif ataupun positif, namun bila suhu tubuhnya 37 lebih ke atas, akan diarahkan ke bilik khusus. Khusus ya, begitu ya Pak Ketua. Begitu Pak Bobi. Dan hal itu sudah disampaikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Sudah kita sosialisasikan dan kepada jajaran kita ke PPK, PPS dan KPPS ya, untuk menghimbau masyarakat kita. Dan sekalian menghimbau ini dalam pembagian formulir C pemberitahuan kepada seluruh masyarakatnya, itu diberitahukan bahwa ada nanti bilik khusus di situ. Bagaimana pihak KPU bisa mengetahui hal itu nantinya, Pak? Ya, pihak KPU ini telah kami susun schedule kerja, tata kerja bahwa kita melakukan monitoring nanti di sana pada pembuatan TPS, bagaimana kesiapan teman-teman di bawah. Itu monitoring di 170 desa dan 378 TPS. Nanti kita menyebar dan SPT kita sudah kita keluarkan untuk itu, untuk berbagi dan bersama-sama dengan PPK nantinya untuk melakukan monitoring. Bagaimana kesiapan kita di bawah. Itu kita lakukan besok. Baik. Untuk kesiapan logistik kita, Pak, bagaimana pendistribusian? Kapan ini sudah mulai didistribusikan di 170 desa ataupun 378 TPS di 10 kecamatan ini, Pak? Ya, KPU pada intinya sudah siap. Tadi saya sampaikan tadi, dan karena kesiapan itulah makanya sudah dimulai pendistribusian logistik yang di luar kota. Yang pertama ini di luar kota adalah APD. Itu yang sudah didistribusikan kepada teman-teman PPK melalui teman-teman PPK, PPS dan nanti PPS untuk ke KPPS-nya. Itu sudah kita distribusikan APD-nya. Logistik yang lain adalah C pemberitahuan. Dan itu sudah kita distribusikan 4 hari yang lalu. Dan itu sudah dibagikan kepada seluruh masyarakat kita yang sudah terdaftar di dalam DPT. Oleh teman-teman kita KPPS di bawah yang 378 TPS. Sudah menerangkan. Ini batas hari ini. C, pemberitaan itu sudah sampai ke tangan pemilih itu sendiri. Hari ini batasnya. Hari ini batas itu yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman kita semua, bahwa hari ini batas terakhir untuk menyampaikan C pemberitahuan kepada pemilih. Karena ini hari Minggu, masyarakat ada di rumah. Kalau ada masyarakat yang masih belum sampai, Pak, gimana, Pak? Ini yang kalau yang belum sampai juga boleh nanti didata. Itu ada rekap kita kenapa tidak didistribusikan C pemberitahuan ini. Ada beberapa alasan. Mungkin tidak ada di rumah, mungkin lagi pergi ke luar daerah atau keluar dari desanya. Mungkin ada kegiatan lain. Nggak ada orang di rumah. Tapi tetap nanti kita berikan hak pilihnya. Itu KPPS kita dan PPS koordinasi dengan teman-teman Bawaslu juga. Itu ada data rekap kita, tabel kita untuk berapa nanti yang belum didistribusikan C pemberitahuan ini nih. Jadi ada nanti kita sampaikan. Berarti untuk pendistribusian logistik akan dilaksanakan tanggal 8, Pak, ya? Dan ini ya itu pendistribusian kita itu di tanggal 8 Desember ini. Kita mulai nanti jam 8 pagi. Itu di 10 kecamatan, 170 desa dan 378 TPS. Ada acara pelepasan pada hari yang sama. Ada acara pelepasan nanti, Pak? Ada acara pelepasan ini nanti di depan kantor kita ini kita lakukan pelepasan logistik, pelepasan logistik kita bersama stakeholder atau bersama pemerintah daerah, Bawaslu dan seluruh nanti PPK kita undang sini untuk bersama-sama mengawal dan juga pemantau pemilu untuk mengawal kota suara kita ini sampai ke tempat yang dituju dengan baik. Baik, apakah ada medan-medan yang dianggap rawan ataupun melalui sungai ataupun diseberangi dengan menggunakan perahu di wilayah kabupatennya sini, Pak?
Ya, Pak Bobi, kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias bahwa untuk sementara yang menyeberangi laut ya, ya tidak ada untuk di Kabupaten Nias. Tapi kalau menyeberangi sungai ada. Itu sudah kita data, atau yang termasuk itu jalan kaki, yang itu ada 337 TPS. Ini tidak bisa dilalui roda 2 begitu? Nggak bisa dilalui roda 2, hanya jalan kaki, ya manual, dan itu sudah kita data, dan ada 105 TPS kita yang tidak ada jaringan internet dari 378, dan ada 37 tadi yang jalan kaki dari 378 TPS yang ada di Kabupaten. Dan ini sudah kita data, dan tingkat kerawanan juga di TPS ini sudah kita data dan sudah kita sampai kepada pihak kepolisian. Saya tidak sebut berapa banyak, ya. Dan data-data itu TPS mana, desa-desa mana, masing-masing kecamatan sudah kita data, dan data ini sudah kita sampaikan kepada kepolisian untuk bisa memberikan pengamanan yang ekstra nantinya di situ. Di lokasi-lokasi di lokasi ya? TPS di mana yang sudah kita berikan data, dan ini juga hasil dari intelijen maupun TNI maupun pihak kepolisian. Ya. Tapi untuk yang tidak bisa dijangkau roda 2 tadinya, apakah logistiknya udah dijamin akan sampai Pak ya di TPS-nya sebelum pelaksanaan pemungutan surat suara? Ya, itu kami pastikan sudah sampai di tanggal 8. Sudah sampai di tanggal 8 logistik kota suara kita itu di TPS yang jalan kaki itu. Dan itu sudah koordinasi kita bersama teman-teman PPK PPS di bawah untuk menyiapkan ya siapa yang membawa kota suara kita ini sampai ke tempat itu. Dan itu sudah kita siapkan semua, dan data-datanya sudah ada sama kita. Berarti dengan pengawalan dan pengawasan dari pihak kepolisian juga. Kepolisian dan Bawaslu dan KPU itu sendiri. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terakhir Pak Ketua, mungkin ada himbauan 1 menit saja Pak Ketua, himbauan kepada masyarakat untuk datang ke TPS Pak pada hari Rabu nantinya. Ya, kami dari KPU Kabupaten Nias menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias yang ada namanya di DPT maupun tidak ada namanya di DPT, tapi telah memenuhi syarat. Kami himbau untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 9 Desember. Tahun 2020 di pukul 7 sampai pukul 13 WIB siang untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut dengan pandemi COVID-19. Ya, kami himbau jangan takut dengan pandemi COVID, karena di TPS sudah kita siapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, ini kami sudah siapkan, kami ulangi lagi, kami sudah siapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di TPS itu. Jadi jangan takut bahwa nanti saya terpapar COVID di sana. Saya himbau ini contoh ini, kita ke pekan-pekan aja atau ke pasar-pasar, padanya kita ke sana. Tapi tidak takut kita ke sana. Kenapa takut ke TPS? Di pasar aja kita ke pekan, ramai-ramai, berdesa-desakan lagi. Tidak pakai masker lagi. Tidak takut ke sana. Jadi kenapa takut ke TPS? Jauh usah takut ke TPS. Apalagi ini sudah ada protokol kesehatan yang disiapkan oleh penyelenggara, tidak perlu takut lagi. Jadi kami himbau sekali lagi, jangan takut. Silakan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya untuk kepentingan khususnya Kabupaten Nias 5 tahun ke depan. Satu suara adalah sangat menentukan masa depan Kabupaten Nias. Pemilih cerdas, negara kuat. Pemilih cerdas, jangan golput dan tolak politik uang. Baik, terima kasih untuk Pak Ketua. Terima kasih Pak Bobi. Pak Teri Mendreva, Ibu Murni, dan Pak Elisa Cicandroto juga yang telah bergabung bersama kita, dan teman-teman PPK di 10 kecamatan Kabupaten Nias. Terima kasih untuk Anda di pagi hari ini yang telah bergabung bersama kami. Dan pendengar kami dimanapun Anda berada, berakhir sudah acara dialog di luar studio kita yang kita siarkan secara langsung di halaman kantor KPU Kabupaten Nias. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda pendengar, mari kita berikan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi, salam sehat, ya ahowo.
Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19